الله عن أدب وصدق ولا. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin wa ila ankal. Al-babur rabi' asyar fi fadilatil faridah. Bab yang ke-14 fi fadilatil faridah, menerangkan tentang keutamaan perihal perintah-perintah Allah yang wajib, terkonsep di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaum ramadan. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dah paling sempurna banget. Kalau bunyal Islam berarti agama yang dianut oleh umatnya Nabi Muhammad, langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, inna dina indallahil Islam. Jadi memang agama kita ya memang agama sudah tertera di dalam Al-Qur'an, yaitu agama Islam. Harus kita yakini seyakin-yakinnya bahwa Islam itu adalah agama yang diterima sama Allah. Urusan orang punya Tuhan selain Allah, dia meyakini ada agama yang dia anut adalah baik, bagus, silahkan saja. Tapi kita namanya Allah, yang selama ini kita sembah, yang selama ini kita yakini, yang selama ini kita percaya adanya Allah, dan tidak pernah kita mempertanyakan keberadaan adanya Allah. Karena mustahil kalau kita mau tanya, dan itu enggak boleh. Kamu yakin adanya Allah? Yakin adanya Allah. Tapi adanya Allah di mana? Di atas, di hati, di mana-mana? Enggak. Allah enggak butuh itu semua. Tapi yang saya yakini adalah Allah wujud. Apa itu wujud? Ada. Adanya tidak boleh dipertanyakan keberadaannya. Makanya kita harus punya keyakinan seyakin-yakinnya, jangan sampai kita rusak. Datang ajaran agama, datang pemahaman sehingga merusak agama kita karena lemahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang mengenalnya tentang syariat-syariat yang ada di dalam agama Islam, sehingga berapa banyak di luar sana itu orang-orang tergiur karena urusan dunia, tergiur karena kalah di dalam pemahaman, sehingga mereka keluar dari agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Nah, inilah pondasi yang harus kita pahami, yang harus kita kuatkan daripada agama, yaitu agama Islam. Apa kata Nabi? Bunyal Islam ala khamsin. Agama Islam itu didiri atas beberapa pondasi. Setiap satu pondasi itu adalah pondasi yang akan menguatkan akidah kepercayaan kita tentang agama Islam. Jadi saling mendukung akidah pondasi ini. Maka tolong dijaga pondasi sebaik-baiknya. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, persaksian, pernyataan diri kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan Sayyidina Muhammad adalah utusan Allah, Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kita yakin tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah, tiada Tuhan yang maha besar kecuali Allah Subhanahu wa taala, yakin seyakin-yakinnya.
bahwa Allah yang menggenggam alam semesta, Allah yang mengatur semuanya, makhluk yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Itu harus kita yakin apa yang terjadi di daratan, lautan, semuanya adalah atas kehendak Allah. Namanya iradah dan kudrahnya Allah. Atas kemauan dan kehendak Allah. Itu harus kita yakini. Apapun yang terjadi, musibah yang menimpa, gunung meletus, terus tsunami, longsor, banjir bandang, turunnya air, naiknya air, terus itu semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, itu aja. Kita yakini bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kita itu adalah perintah Allah, dan juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tinggal manusianya, ada yang ingat, ada yang lupa, ada yang tahu di balik hikmah dari peristiwa-peristiwa itu, ada yang masa bodoh. Makanya kita umat Islam ahli sunnah wal jamaah yang diajarin tentang sifat 20, kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita yakini. Walaupun ada sebagian orang meyakini bahwa tolak bala itu dengan sesajen, misalnya tolak bala itu dengan pendupaan, makanan, ritual dan sebagainya, silahkan, itu pemahaman mereka, silahkan. Tapi pemahaman kita adalah kita harus yakin bahwa yang memberikan, yang menurunkan, yang mengangkat bala dan musibah adalah Allah. Sering kita baca Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Begitu, itu doa. Itu ritual kita. Tapi kalau ada umat Islam yang mengaku dia percaya kepada Allah, ritual selain daripada ritual itu keluar daripada ajaran agama kita. Apapun dia caranya, apapun bentuknya, kalau ritualnya tidak sesuai dengan syariat agama kita, ya keluar dari agama kita. Dan Nabi nggak pernah ngajarin. Nabi punya ngajarin doa tolak bala, ya aja baca kita tolak bala, nggak perlu dengan sesajen, nggak perlu dengan makanan, minuman, ayam ini dan sebagainya kita taruh di mana supaya bala nggak turun. Enggak, Nabi nggak ngajarin kayak begitu. Makanya kuatkan Islam kita dengan apa? Dengan memperdalami arti dari kalimat la ilaha illallah. Berapa banyak orang yang ngaku Islam tapi dia nggak percaya kepada Allah. Dia percaya ini udah ini ada ritual nenek moyang kita. Kita punya nenek moyang juga. Siapa? Ya Rasulullah. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi orang-orang kafir, orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, dia ngomong kepada Nabi Muhammad, Muhammad kau bawa agama baru, kau punya agama yang dibawa sama nenek moyang kau ya Muhammad, kenapa engkau berpaling dari ajaran nenek moyang kau? Tapi kalau itu perintah Allah, ini enggak boleh, ini jangan kau ikuti Muhammad, ya Nabi Muhammad enggak bakal ikutin. Dan kita umatnya Nabi Muhammad, walaupun ada ajaran ritual daripada nenek moyang kita atau budaya dari nenek moyang kita yang salah dari agama Islam, ya jangan kita ikutin. Jangan kita ikutin. Kalau budaya sesuai dengan ajaran agama Islam, boleh-boleh saja, silahkan. Tapi kalau ajaran yang keluar dari agama Islam, jangan kita ikutin sekali-kali. Nah ini dia. Itulah ilmu, itulah ngaji. Jadi kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sekarang kan lagi rame, orang yang nendang ritual sesajen itu di pegunungan Semeru. Ya benar. Ya walaupun memang caranya tuh orang salah, tidak menghormati kebudayaan atau ritual kepercayaan seseorang, silahkan. Dan kita pun punya kepercayaan.
Kita pun umat Islam, kalau kita tanya dia muslim, ya muslim. Yang naruh situ muslim enggak? Muslim. Sesama muslim tetapi kepercayaannya berbeda. Kalau kita percaya kepada Allah, lalu dia percaya kepada siapa? Oh, kita percaya kepada dewa-dewa kita. Kita percaya pada nenek moyang kita, penunggu gunung, penunggu lautan, penunggu ini dan sebagainya. Silahkan kalian mau percaya ada orang, ada makhluk yang nunggu lautan, yang nunggu gunung, silahkan. Tapi kita lebih percaya yang menciptakan gunung, yang menciptakan lautan, bahkan yang jaga di lautan dan yang jaga di gunung adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita. Kalau dia sekedar keyakinan cuma meyakini ada yang menunggu lautan, menunggu gunung, kita lebih percaya lagi. Kalau mereka ada makhluk, ini harus begini, kita namanya sesembah bumi, sesembah lautan, pala kebo kita taruh ke lautan, hasil tanaman kita buang ke lautan. Kenapa kita enggak sedekahkan? Kenapa kita enggak infakkan? Kenapa kita enggak pakai konsep zakat? Ya walaupun memang ini keyakinan kita, ini kepercayaan kita, ya silahkan kalau kalian muslim. Kalau kalian percaya kepada Allah, ini konsep Allah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kita diajarin bagaimana caranya nanam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita, ya, ulama-ulama kita, salaf kita terdahulu tuh ngajarin dari mulai kecil, diajarin sama anak-anaknya. Jangan sampai lupa kalau belum tidur, sebelum tidur diajarin sama anaknya, nak. Allah syahidi, Allah naziri, Allah muttali'un alaik. Ya nak, Allah melihat kamu, Allah memperhatikan kamu, Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Itu secara tidak langsung penanaman keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anak yang imannya masih kecil, imannya masih murni, masih bersih. Sehingga ketika dia dewasa, dia enggak bakalan goyang dengan kepercayaan, keyakinan yang menyimpang daripada yang diajarkan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Rasulullah. Memang caranya yang berbeda. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah nendang. Enggak pernah itu nendang Rasulullah patung Lata Uzza yang ada di Mekah, enggak. Tetapi Allah yang meruntuhkan dengan sendirinya. Ya, ketika lahirnya Nabi Muhammad, Nabi lahir, semua patung-patung yang ada di Mekah itu berjatuhan, berguguran, pada pecah semuanya. Dan Nabi dewasa pun patung-patung masih ada. Nabi sholat di Mekah pun diperintahkan untuk diam-diam, waktu itu sholat diam-diam, belum ibadah secara terang-terangan karena jumlah masih sedikit. Rasulullah sholat di Mekah, patung-patung masih ada. Ya, dewa-dewa mereka, sesembahan mereka, ritual mereka, ritual nenek moyang mereka masih ada. Rasulullah tetap sholat di situ. Ya mungkin memang salah caranya aja. Itu Rasulullah nggak nendang. Tinggal kita itu aja ikutin Rasulullah kayak gitu nggak sih? Ketika kita melihat kemungkaran, ada orang Islam tapi ritualnya nggak sama dengan yang diajarkan sama Nabi Muhammad, apa harus kita banting? Apa kita harus lempar? Apa harus kita musnahkan dan sebagainya? Enggak. Rasulullah silahkan, kamu punya kepercayaan, tapi ini diajarkan sama Nabi Muhammad, jangan sampai kita, anak cucu keluarga kita akhirnya mengikuti kepercayaan apa yang mereka percayai. Dengan apa? Kuatkan iman kita, keyakinan kita bahwa kita yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Apapun tuh alasannya, oh kita ini perantara saja. Perantara, kita bawa ini dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya engkau punya keyakinan. Ada perantara yang disebutkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menolak bala. Apa itu? As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu mengangkat bala. Orang kalau sedekah, bala dijauhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Musibah dijauhkan. Belum lama tuh di Palangkaraya ya. Apa Balikpapan kemarin? Yang kontainer
Depan lampu merah, depannya mobil berhenti, motor berhenti, ini semua pada berhenti, tapi kontainer yang memang Allah takdirkan pada saat itu jalan kencang-kencang, bukan remnya bukan belong, bukan. Wallah alam itu si sopir bagaimana. Tapi pada saat itu ada kejadian. Kejadian apa? Kejadian yang Allah kasih tunjuk. Emang waktu itu pas persiapan mau dekat lagi sholat Jumat, ada satu motor yang motornya masih utuh, orangnya juga selamat. Di depan motornya ada kantong yang berisi makanan yang siap untuk diberikan Jumat berkah. Itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa benar apa yang diucapkan sama Nabi Muhammad SAW, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu akan mengangkat bala, musibah apa yang terjadi dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kuasa Allah, coba lihat. Jadi himpit mobil yang satu, dihimpit lagi sama mobil yang satu. Dia ukurannya itu dijaga, memang diperintahkan sama Allah, geser itu mobil, dijaga depan belakang, dia ada di tengah-tengah itu terhimpit, selamat suami istri dengan makanan-makanan yang bakal dibagi di hari Jumat, Jumat berkah. Makanya Masya Allah ini kampung, alhamdulillah berkah. Ada program Jumat berkah, berkah, bener berkah. Berkah, yang penting niatnya pada ikhlas, semata-mata cari ganjaran pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nambahin dah tuh. Nambahin apa? Nambahin keyakinan. Kalau program Jumat berkah udah berjalan, yang pada sedekah ngaji dong. Yang pada sedekah sholat, ramaikan masjid, ramaikan majelis taklim. Ya, sedekah Jumat banyak. Dibikin bingkisan ratusan, berapa ratus bingkisan, tapi yang sedekah orangnya pada kemana? Jangan kita pikir kita punya harta, gue bisa memberikan harta gue buat sedekah. Yang wajib juga ada. Itu hanya buat bantu saja, buat bumbu kehidupan kita. Sedekah sunnah, zakat baru wajib. Maka harus tahu apa sih nih langkah-langkah yang diajarkan sama Nabi. Nih yang wajib. Apa itu? Harus menanamkan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Jangan mentang-mentang kita sedekah, ada sedekah Jumat, kita udah duit aja deh, ngaji nggak mau. Memperdalam keimanan, keyakinan kepada Allah dia nggak mau. Dia nggak tahu, dia masa bodoh. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan Sayyidina Muhammad, Nabi kita Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, siapapun dia. Mau orang hebat kek, mau orang kaya kek, mau orang pinter, kalau dia ngaku-ngaku Nabi, jangan diterima. Udah banyak di Indonesia yang ngaku-ngaku Nabi, ngaku yang ke-26. Tangkep aja udah. Mau dia orang kaya kek. Nah, ini yang diajarkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa kuatkan pondasi Islam kita dengan apa? Dengan persaksian diri kita ini, kita nyatakan bahwa dalam hati kita enggak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mau kenal Nabi Muhammad? Ya belajar sejarah Nabi Muhammad bagaimana. Kita pengen hidup rumah tangga kita harmonis, rumah tangga kita berkah, ikutin cara bagaimana dulu Nabi menjalin rumah tangga sama anak dan istrinya. Kita pengen nafkah kita berkah, rizki kita berkah, ikutin apa yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Begitu, pokoknya Muhammad ada di hati kita. Mau ngapain Rasulullah. Karena enggak ada nabi yang bisa kita jadikan pondasi dalam hidup ini. Walaupun Nabi Adam punya ajaran, tapi kita enggak lihat. Ya, kita enggak pelajari. Nabi Adam ngajarin kayak gimana sih kalau sholat? Kalau puasa bagaimana? Kalau sama istri, sama anak enggak? Walaupun Nabi Sulaiman orang nabi kaya, paling kaya. Nabi jadi raja juga, tapi kita enggak diperintahkan sama Allah untuk coba tuh lihat bagaimana Ibrahim, ikutin apa yang diajar, apa yang dibawa sama Ibrahim. Enggak. Justru kita diperintahkan untuk ngikutin
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempurna deh kalau sama Nabi Muhammad deh. Kita mau ngomong apa coba? Mau tentang sholat, mau puasa, zakat, makan, minum, tidur, main, bisnis, dagang, mau apa coba? Sampai-sampai kita mau masuk WC, sampai cebok, diajarin sama Nabi Muhammad. Udah baik banget Nabi Muhammad. Sempurna ngajarin kita, umatnya Nabi, agar kita ini menjadi umat sebaik-baiknya umat yang kelak nanti Nabi pengen semuanya umatnya itu masuk ke dalam surga. Sampai Nabi itu ngomong berharap sama Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, kullu ummati dakhalal jannah. Setiap dari umatku seluruhnya masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggak mau. Lalu sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang enggak mau ya Rasulullah? Yang enggak mau orang yang yang taat kepadaku, dan orang yang enggak taat kepadaku adalah orang yang enggak mau dia masuk ke surga. Udah dijamin sama Allah, dijamin sama Nabi Muhammad, semuanya masuk surga. Kan dia nawarin, saya enggak mau ya Rasulullah, saya enggak mau ya Muhammad. Kalau enggak mau ke surga, kemana berarti? Ke neraka. Hanya orang-orang yang enggak taat kepada Allah adalah orang-orang yang enggak mau diajak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kuatkan syahadah kita. Kenapa rukun iman? Rukun Islam yang pertama adalah syahadah. Yang kedua adalah sholat. Karena syahadah adalah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, segala sesuatu ada di situ dasarnya. Karena tingkat ibadah kita harus berawal daripada keyakinan. Gimana kita sholat kalau kita nggak yakin Allah adalah yang kita sembah? Allahu Akbar. Kita nggak yakin Allah maha besar, Allah itu maha penolong, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Kita sholat nggak yakin Allah itu begitu. Gimana sholat kita mau diterima? Ya. Kedua, kita misalnya mau zakat. Kalau zakat kita nggak percaya kalau Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah yang ngajarin bagaimana caranya ngeluarin zakat, bagaimana caranya haji, bagaimana puasa. Dan kita nggak percaya dengan syahadat itu, persaksian